الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله Inna allaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita bahas tentang dinamika sholat tarawih dari masa Nabi hingga kini. Kita mengenal sholat tarawih itu kalau sekarang dua model, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Pada masa-masa lalu ada yang 24 ditambah witir, ada yang 28 ditambah witir, ada yang 36 ditambah witir, ada yang 40 ditambah witir, bahkan ada yang tidak membatasi jumlahnya. Mari kita pelajari dulu makna tarawih. Apa itu tarawih? Tarawih itu bentuk jamak. Demikian juga tarwihat itu juga bentuk jamak. Asalnya tarwihah yang artinya istirahat. Maksudnya ialah istirahat di antara rangkaian sholat malam di bulan Ramadan setelah dikerjakan 4 rakaat. Jadi saking banyaknya rakaat itu, setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. 4 rakaat ini ada 2 macam. Ada yang 4 rakaat sekaligus 1 salam. Ada yang 4 rakaat dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi prakteknya yang pertama 2 rakaat sekali salam lalu istirahat, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam baru istirahat. Kita di Indonesia ini umumnya tidak ada yang tarawih. Dalam pengertian ini tidak ada istirahat. Perhatikan imam kita, begitu 2 rakaat salam, duduk sebentar, lalu kemudian berikutnya tanpa istirahat. Umumnya begitu. Istirahat itu artinya duduk atau titik, sampai perlu minum kopi, minum teh, ya minum paling nggak air putih lah. Mengapa kok istirahat? Saking lamanya sholatnya itu. Saking lamanya itu berapa lama? Mungkin 2 rakaat itu setengah jam. Kita 11 rakaat, mereka mungkin 2 rakaat. Kita ini rata-rata kalau sholat tarawih setengah jam selesai. Dulu itu paling baru 2 rakaat.
Saking lamanya, kemudian 2 rakaat kan kira-kira 1 jam itu. Baru istirahat, melepas lelah. Nah, para jamaah dalam prakteknya disebutkan di sini mengerjakan 4 rakaat, kemudian duduk dan istirahat melepas lelah. Kemudian 4 rakaat lagi, duduk, istirahat, melepas lelah. Jadi istirahat inilah yang kemudian disebut dengan tarawih. Tarawih artinya istirahat. Beberapa kali istirahat. Dalam perkembangannya, kalau tarawih tadi aslinya diartikan istirahat, maka kemudian tarawih menjadi istilah 4 rakaat. Karena 4 rakaat istirahat, maka kemudian menjadi nama untuk 4 rakaat. Dalam sebuah asar riwayat dalam kitab Ibnu Abi Syaibah, di sana disebutkan ini supaya lebih jelas. An Wiqo, dari perawi bernama Wiqo, qala, dia berkata, karena Sa'id bin Jubair, ada seorang ulama namanya Sa'id bin Jubair, ya ummuna, pernah ngimami kita fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fayusolli, maka beliau sholatnya bina, dengan kita, dengan kami, isrina lailatan, 20 hari pertama, sita tarwihat, sebanyak 6 tarwehan. 6 tarwehan artinya 6 kali 4 sama dengan 24. Itu 20 hari pertama. Faidha al-ashru al-akhir, apabila masuk 10 hari terakhir, i'takafa, beliau Sa'id bin Jubair ini i'tikaf. Jadi i'tikaf itu penuh 10 hari. Fil masjid, di masjid. Fasholla bina, kemudian malamnya sholat bersama kami, sab'a tarwihat, 7 tarwehan. 7 kali 4 sama dengan 28. Jadi beda tarawihnya itu 20 hari, 24 ditambah 3, 27. 10 hari terakhir 28 tambah 3, 31 rakaat. Itu tarawihnya Sa'id bin Jubair. Nah, kita mencatat ini untuk menjelaskan bahwa istilah tarawih itu dimaksudkan untuk 4 rakaat tadi itu. Ini kita belum bahas masalah bilangan. Di masa kita sekarang ini, istilah tarawih itu untuk menunjuk seluruh bilangan sholat malam, seluruh bilangan rakaat sholat malam. Misalnya orang bertanya, sholatnya untuk tarawih di Masjid Al-Badr itu berapa rakaat? Maka jawabannya adalah 11 rakaat. Jadi menyebut tarawih itu 11 rakaat itu. Kalau di Masjid Akbar berapa? 23 rakaat misalnya begitu. Jadi istilah tarawih untuk menunjuk bilangan seluruhnya termasuk witirnya. Ya, sholat tarawih di Al-Badar 11 rakaat, di Masjid Akbar 23 rakaat. Itu istilah. Nah, para jamaah di masa Nabi tidak ada istilah sholat tarawih itu. Tidak ada, tidak dikenal. Sehingga kalau kita baca hadis, tidak ada sholat tarawih, tidak ada. Lalu bagaimana kalau orang usolli sunnata sholat tarawih misalnya gitu. Sebuah nama nggak ada masalah, substansinya tetap ada bahwa Nabi pernah sholat malam di bulan Ramadan.
Bahkan para jamaah, istilah sholat tarawih itu nggak ditemukan selain pada zaman Nabi, masa sahabat juga belum ada, belum didengar, belum dikenal. Demikian juga masa tabi'in, belum. Terbukti dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Di dalam kitab itu disebutkan bahwa untuk menyebut sholat tarawih itu belum ada menggunakan istilah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan untuk sholat tarawih atau sholat malam Ramadan. Imam Syafi'i sendiri juga belum mengenal istilah sholat tarawih. Imam Syafi'i di kitabnya disebut qiyam syahri Ramadan, ibadah malam di bulan Ramadan. Itu istilahnya. Jadi sholat tarawih itu jauh ratusan tahun setelah Nabi wafat baru muncul istilah sholat tarawih. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa kita ini nggak ada yang tarawih, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Karena memang tidak ada sholat tarawih itu pada masa Nabi. Substansinya ada, yaitu apa? Sholat malam. Sholat malam. Nah, ditengarai istilah sholat tarawih itu muncul kira-kira 500 tahun atau 400 tahun setelah Nabi baru muncul istilah sholat tarawih. Paling tidak di kitab Sunan As-Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi sudah menyebut istilah sholatut tarawih. Di kitab hadis Sunan Al-Baihaqi sudah muncul sholatut tarawih. Judulnya saja. Kalau hadisnya tetap tidak ada. Jadi ulama-ulama ini ngasih judul sendiri kan, tidak masalah. Tapi hadisnya tetap asli. Nah, para jamaah, kalau istilah tarawih saja itu abad ketiga sudah muncul. Bedakan antara sholatut tarawih dengan tarawih, beda. Tarawih tadi istilahnya kan istirahat. Tarawih artinya istirahat. Tadi dikatakan, dokatikan istirahat. Iya, setiap 4 rakaat kemudian duduk agak lama untuk istirahat melepas lelah. Tadi dikatakan 4 itu bisa jadi sekali salam, bisa jadi 2 kali salam. Taslimatain, 2 kali salam, sehingga 2, 4 baru istirahat. Nah, para jamaah, tarawih saja itu sudah muncul abad ketiga untuk pengertian istirahat tadi. Nah, rupanya pada masa abad ketiga ini juga sudah muncul, tapi belum begitu populer seperti sekarang ini. Istilah tarawih digunakan untuk menyebut semua sholat malam. Nah, misalnya Al-Faqihani, beliau seorang ahli tarikh, ahli sejarah. Kitabnya bernama Akhbaru Makkah. Akhbaru Makkah itu arti literatnya kabar tentang Mekah atau lebih luasnya sejarah Mekah. Nah, di dalam tulisan itu ada kalimat tentang bagaimana suasana sholat malam di Masjidil Haram. Beliau menulis begini: apabila imam selesai dari tarawih, gitu, menyebutnya begitu, bukan sholat tarawih. Apabila imam selesai dari tarawih, faidha faru imam minat tarawih, bukan mina sholat di tarawih, tidak ada begitu, tanpa kata sholat. Jadi apabila imam selesai tarawih, ini persis zaman kita sekarang. Tarawih nanti sampean, tidak usah menyebut sholat. Ya, kadang-kadang sebut sholat tarawih di mana, atau untuk praktisnya tarawih yang di mana, nah, kan gitu. Untuk kesederhanaan, kesimpelan.
Nah, pada masa ini sudah menyebut sholat yang 11 rakaat atau 23 rakaat atau sekian rakaat, pokoknya sholat malam bulan Ramadan disebut tarawih. Ayo tarawih kan mau? Nah, tarawih. Kemudian yang menarik, ini jadi diskusi ulama sendiri. Di dalam kitab Sahih Bukhari yang kita kenal sekarang itu sudah ada kata-kata kitab sholat tarawih. Padahal Bukhari hidup abad ketiga Hijriah. Kok aneh kok sudah ada kata-kata kitab sholat tarawih. Maka Ibnu Hajar Asqalani meragukan bahwa itu adalah tulisan Imam Bukhari, bukan katanya. Jadi di dalam kitab Bukhari itu tertulis kitab sholat tarawih. Kata Ibnu Hajar, itu mungkin sekali bukan tulisan Imam Al-Bukhari. Loh kok begitu? Dibandingkan dengan beberapa manuskrip salinan-salinan tentang kitab Sahih Bukhari itu, hanya satu manuskrip yang ditulis oleh Al-Mustamli abad keempat Hijriah itu atau abad ke-10 Masehi. Hanya itu yang menulis kitab sholat tarawih. Lainnya Qiyam Ramadan seperti yang Imam Syafi'i dan Imam Malik tadi. Nah, dari sini maka kemudian tetap diyakini kemungkinan besar istilah resmi dan populer kata-kata sholatut tarawih itu kira-kira abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Baik, selesai tentang istilah tarawih. Sekarang Nabi itu kalau sholat tarawih berapa rakaat? Pada masa itu Nabi masih hidup itu berapa sholat tarawih yang beliau lakukan? Para jamaah kembali ke tadi bahwa pada masa Nabi istilah sholat tarawih tidak ada atau belum ada. Yang ada apa? Sholatul lail atau qiyamul lail. Kalau Ramadan disebut qiyam Ramadan. Hadisnya misalnya maqama Ramadan. Barang siapa ibadah malam di bulan Ramadan, harus qiyam Ramadan. Qiyamul lail. Nah, ada peristiwa menarik dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ketika Nabi mendapatkan syariat ibadah puasa Ramadan, maka di antara malam-malam Ramadan itu dimanfaatkan beliau sholat di masjid. Para jamaah perlu kita fahami dengan baik bahwa Nabi itu kalau sholat malam tidak biasa di masjid. Tidak biasa di masjid. Di mana? Di rumah beliau sendiri. Setiap hari kalau sholat malam, Nabi itu di rumah. Semenjak ada syariat sholat, Nabi kalau sholat malam di rumah. Makanya Nabi bersabda, "Shallu fi buyutikum." Sholat kalian di rumahmu sendiri. Illal maktubah, kecuali sholat yang wajib 5 waktu itu baru di masjid. Jadi Nabi bercontoh di rumah, dan karena rumahnya dekat, bahkan Qobliyah Ba'diyah itu biasa di rumah. Rumahnya dekat ya, itu wajar itu. Tapi yang jauh-jauh ini ya nggak mungkin. Yang jauh-jauh ya kemudian kayak tadi subuh itu semuanya menyempatkan sholat qobliyah di masjid. Andaikan rumahnya di sebelah situ, itu sholat di rumah dulu baru ke masjid. Itu yang dibiasakan Nabi. Nah, suatu ketika aneh, tanda petik ya, di malam-malam itu Ramadan Nabi datang ke masjid, sholat malamnya di masjid. Ketahuan beberapa sahabat, akhirnya sahabat bergabung menjadi makmum. Nah, diceritakan di suatu malam Ramadan tuh Nabi datang ke masjid untuk sholat malam dan beberapa sahabat ikut. Nah, betapa senangnya sahabat ini ketika sholat bersama Nabi. Esoknya
sahabat-sahabat ini cerita kepada teman-temannya, kami tadi malam sholat bersama Nabi, ayo nanti malam berduyun-duyun datang ke masjid sholat bersama Nabi. Betul para jamaah, semakin banyak yang ikut berjamaah di masjid itu. Hadis Sahih Muslim. Kemudian dilanjutkan pada hari ketiga atau keempat. Jadi perawi ragu 3 atau 4. Saya ngambil yang banyak saja. Pada hari ketiga semakin bludak jamaah yang ikut. Dan pada hari keempat jamaah udah nggak terkendali lagi saking banyaknya. Nabi tidak datang ke masjid. Pada malam keempat itu di hadis katakan 3 atau 4, Nabi tetap berada di rumah. Padahal di sebelah situ. Mungkin dari jauh kelihatan itu ngingok-ngingok itu. Tapi Nabi nggak masuk masjid. Sahabat-sahabat penasaran, lah kok gak ada masjid-masjid ini. Semalam suntuk ditunggu di masjid dan beludak jamaah dari kalangan sahabat itu. Dan itu terjadi sampai subuh. Nabi nggak ke masjid, Nabi sholat di rumah malam-malam Ramadan itu. Akhirnya para jamaah begitu subuh tiba, seperti biasa Nabi ke masjid berjamaah kayak kita tadi jamaah subuh. Nah setelah itu Nabi mengatakan, wahai saudara-saudaraku, qad ra'aitul ladzi sana'tum, sebenarnya aku tahu kalian semuanya ada di masjid ini. Falam yamna'ni minal khuruj ilaikum, dan aku sebenarnya tidak ada udzur untuk datang ke masjid. Kalau mau bisa saja saya datang ke masjid. Illa anni khasyitu an tufratu alaikum, tapi aku tidak datang ke masjid itu karena khawatir jamaah model kemarin-kemarin itu, yaitu sholat malam dengan berjamaah di masjid itu, khawatir itu diwajibkan atas kalian. Jadi saya tidak ingin memberatkan kalian, maka saya tetap di rumah supaya bisa difahami dan menjadi hukum bahwa sholat taraweh berjamaah itu atau sholat malam berjamaah di bulan Ramadan itu adalah sunnah saja, tidak sampai wajib. Wadzalika fi Ramadan, itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, jadi para jamaah itu intinya bahwa Nabi pernah sholat berjamaah untuk sholat malam di bulan Ramadan di masjid, walaupun hanya beberapa hari, sekitar 3 malam. Habis itu tidak pernah lagi, tidak ada lagi peristiwa Nabi sholat di masjid untuk yang qiyam Ramadan. Terus di rumah. Itu sebabnya maka ulama kemudian diskusi, sebenarnya bagaimana sih hukum sholat taraweh berjamaah di masjid. Nah akhirnya sepakat ulama seluruh dunia, terutama kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa sholat taraweh di masjid di bulan Ramadan itu hukumnya sunnah atau disyariatkan. Artinya lebih bagus di masjid. Walaupun Nabi hanya sebentar saja, hanya beberapa hari. Tapi prakteknya Nabi kan jelas pernah mimpin, pernah jadi imam. Dan ada kalimat mengapa Nabi nggak ke masjid? Nabi khawatir itu menjadi kewajiban bagi umatnya. Sedangkan Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Nah, yang menjadi catatan kita adalah dalam hadis itu tidak menyebut berapa rakaat Nabi sholatnya waktu itu, tidak ada. Jadi di mana-mana hadis ini adalah Nabi ngimami di masjid beberapa malam, hanya begitu. Tidak disebutkan berapa rakaat saat itu, tidak ada. Kira-kira mengapa? Bisa saja sudah populer berapa rakaatnya itu, sehingga tidak perlu menyebut rakaat. Jadi yang ditekankan adalah
Nabi ngimami dalam sholat jamaah tarawih itu saja, sehingga tidak perlu disebut rakaat. Seperti kita ngomong, sampean tarawih di mana? Sudah, itu aja dianggap sudah ngerti. Kalau di Al-Badr ya 11, kalau di Akbar ya 23, itu jelas, nggak usah disebut lagi angka atau bilangan rakaatnya. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui jumlah rakaat Nabi? Ada di hadis lain. Hadis ini menarik. Ada dialog antara seorang sahabat bernama Abu Salamah. Abu Salamah bertanya kepada istri Nabi yang biasa nungguin di rumah itu. Abu Salamah bertanya, "Wahai jeng Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam di bulan Ramadan bagaimana?" Maka dijawablah oleh Aisyah, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyrata rakaatan." Nabi itu kalau sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan sama saja, tidak lebih dari 11 rakaat. Hadis sahih Bukhari Muslim. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Mengenai caranya, yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulinna. Tentang cara sholatnya jangan kamu tanyakan betapa indahnya, betapa bagusnya, dan juga betapa lamanya. Jadi 4 rakaat itu lama sekali. Tadi saya menggambarkan paling tidak 1 jam, paling tidak. Kemudian habis itu 4 lagi, yusolli arba'an, sholat lagi 4. Jangan kamu tanyakan betapa bagusnya dan juga panjang atau lamanya. Setelah itu baru kemudian 3 rakaat. Jadi komposisi sholat di hadis ini 4-4-3. Ini adalah hadis yang paling sahih yang menjelaskan tentang sholat malam Nabi, karena diriwayatkan langsung oleh 2 ahli hadis terkemuka di dunia sepanjang masa, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sayang sekali hadis ini dianggap tidak jelas. Kalau sahihnya sudah sepakat ulama paling sahih, tetapi dianggap tidak jelas. Loh, kok tidak jelas? Hadis tadi itu menimbulkan 3 penafsiran. Jadi karena nggak jelasnya terlalu menimbulkan 3 pemahaman, 3 penafsiran, 3 pentakwilan. Apa itu? 4-4-3 itu pertama difahami 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, 3 rakaat sekali salam. Itu pemahaman pertama. Dan sampai sekarang masih banyak yang mengamalkan itu. Di Surabaya ada, di Sidoarjo ada, di Jogja mungkin banyak lagi. 4-4-3, sehingga 11 rakaat dengan 3 kali salam. Pemahaman kedua, 4-4-3 difahami 2-2 istirahat. Tadi kata-kata 4 istirahat itu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru istirahat. Rotok sedikit. Habis itu 2 rakaat, 4 kan istirahat lagi. Baru 3 rakaat. Jadi yang 4 itu dibelah jadi 2 rakaat. Yang witir tidak dibelah. Loh, kenapa? Karena ada kaidah juga dari hadis bahwa untuk sholat witir itu 1 kali salam, berapapun rakaatnya. Jadi sholat itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, tapi salamnya 1 kali saja yang terakhir. Wala yusallimu illa fi akhirihina, dan beliau kalau sholat witir itu nggak salam-salam kecuali pada akhir sholat witir itu. Kalau 3 rakaat ya rakaat yang ketiga, 5 rakaat rakaat yang kelima, 7 rakaat yang ketujuh baru salam. Nah, jadi para jamaah, itu pemahaman kedua dari hadis yang sama. Nah, muncul pemahaman yang ketiga, ini mungkin tidak populer di antara kita.
Jadi 4-4-3 difahami, 4 itu dibelah hanya dengan tasahud awal, tidak sampai salam. Salamnya tetap 1, tapi ada tasahud awal, kayak Isya. Bedanya dengan Isya apa? Ini ke-4 rakaat ini suaranya keras semua bacaannya. Kalau Isya kan hanya 2 rakaat yang keras, yang 2 rakaat tidak keras. Tetap beda. Jadi 4 difahami, 4 rakaat dengan 2 tasahud. Demikian juga 4 berikutnya, dan bahkan 3 yang witir juga begitu dengan tasahud. Masing-masing punya alasan, tapi ini tidak populer yang ketiga ini. Nah, inilah para jamaah, jadi 4-4-3, komposisi 4-4-3 dengan 3 pemahaman. Ini menunjukkan bahwa hadis ini multi tafsir, multi takwil, multi pemahaman. Nah, mana yang benar? Ya hanya Allah yang Maha tahu. Diserahkan kepada yang memahami untuk mengamalkannya. Biarkan yang 4-4-3, yang 2-2-2, kemudian 3. Kebetulan di tarjih memang ada pembenaran untuk yang 4-4-3 sama 2-2-2-3 ada. Hanya saja tarjih yang bagian belakang ini banyak penekanan ke hadis lain, hadis Sahih Muslim saja, bahwa Nabi pernah sholat 11 rakaat dengan cara setiap 2 rakaat salam, kemudian yang terakhir witir 1 rakaat, sehingga 10 rakaat, 5 salam, witirnya 1 rakaat. Saya pribadi, para jamaah biasa mengamalkan yang terakhir ini, 2 5 kali, lalu 1 salam, baik di bulan Ramadan maupun di luar. Tapi kalau saya sholat di masjid yang mengerjakan berapapun modelnya, saya wajib ikut takbir masjid setempat. Tadi di masjid kami, di Masjid Al-Furqan Taman Jenggala, sejak tahun 2019 prakteknya 2-2-2-2 5 kali, witir 1. Hadisnya Sahih Muslim dan tidak ada masalah. Karena apa? Itu hadis sudah jelas. Dan tarjih pusat juga kelihatannya suka ini. Jadi kita boleh memilih dengan yang ada tadi. Baik para jamaah, ada hal yang menarik. Ternyata ada hadis riwayat Ibnu Syaibah, Baihaqi dan Tabrani mengatakan Nabi sholat malam itu 20 rakaat. Agak mengagetkan ini. Jadi ada hadis ini Ibnu Syaibah, ya, kemudian Al-Baihaqi atau Tabrani dari Ibnu Abbas, katanya Nabi sholat malam itu 20 rakaat. Setelah diteliti hadisnya dhaif, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan kata Al-Mizzi dalam kitabnya Tadbirul Kamal, hadisnya itu mungkar. Jadi hadis yang mengatakan Nabi sholat malam 20 rakaat itu mungkar. Dan agaknya hampir semua ulama sepakat tentang kemungkaran dan ketaifan ini, sehingga tidak ada yang berani menjadikan sebagai dalil sholat tarawih 20 rakaat. Nah, saya persingkat aja ini. Mungkin saya tambah 10 menit atau berapa. Karena sebentar lagi sudah masuk Isyraq, jadi kita tambah dengan 10 menit menjadi pas. Para jamaah, lalu bagaimana kok ada 10, 23, 39 dan macam-macam tadi? Kalau masalah 11 rakaat tadi sudah jelas bahwa zaman Nabi hadisnya jelas Bukhari Muslim, walaupun komposisinya macam-macam tadi, ada yang 4-4-3, ada yang 2-2, itu hanya teknis saja, tapi jumlahnya masih yang lazim 11 rakaat. Nah, kemudian bagaimana dengan 23 rakaat? Umumnya masyarakat kita, kalau kita tanya kepada pengelola Masjid Akbar atau yang lain, yang biasa 2-3 rakaat itu, mereka menjawab ini diresmikan pada zaman Umar bin Khattab. Jadi sholat malam atau tarawehan yang jumlahnya 2-3 rakaat itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Nah, para jamaah setelah diteliti, ternyata ada 2 hadis yang berbeda pada zaman Umar bin Khattab.
Saya persingkat. Dua hadis pertama mengatakan Amarah Umar bin Khattab bin Ka'ab wa Tamdari. Pada suatu ketika Umar menginstruksikan, menetapkan, mengeskakan kalau zaman sekarang secara tentatif kepada Ubay bin Ka'ab sama Tamdari untuk menjadi imam sholat malam Ramadan itu. Jumlahnya dikatakan sini ihda asyrata rakatan, 11 rakaat. Ini zaman Umar. Bahkan ada perintah, amarah, instruksi. Dan hadisnya kata Albani lebih sahih ketimbang hadis yang lain tentang sholat tarawih pada masa Umar bin Khattab. Atas dasarnya maka kemudian Muhammadiyah dan juga yang sefaham tetap bertahan sholat tarawih itu ya 11 rakaat. Karena zaman Umar juga 11 rakaat sebenarnya. Tapi ada hadis lain, ini para jamaah. Hadisnya mengatakan bahwa dulu pada masa Umar bin Khattab sholat tarawih dilakukan 20 rakaat. Ini yang dipegang oleh mereka. Hadis ini ada yang mengatakan sahih, tapi tidak lebih sahih dengan tadi. Nah, okelah kita anggap kedua-duanya sahih sekarang misalnya. Bagaimana memahaminya? Ada perbedaan kalimat. Kalimat pertama tadi jelas Umar memerintahkan, berarti ada tangan penguasa resmi. Umar memerintahkan dua imam, Ubay sama Tamim, untuk menjadi imam dan jumlahnya 11 rakaat. Ini tidak ada kata-kata perintah Umar di hadis yang kedua ini. Pada masa Umar orang-orang sholat taraweh 20 rakaat. Apakah itu atas izin Umar? Nggak jelas. Apakah mereka itu hanya inisiatif sendiri? Nggak jelas. Bisa menunjukkan banyak arti hadis yang kedua ini. Pada masa Umar mereka sholat 20 rakaat. Kalau yang pertama tadi jelas Umar memerintahkan, hadisnya itu loh, bedanya di situ. Jadi kalau kuat-kuatan ya tergantung yang menguatkan ya. Jadi apa artinya? Debatable, diperdebatkan. Zaman Umar itu sebenarnya 11 apa? 20 atau 23. Nah, lalu ada ulama yang mencoba mengkompromikan begini katanya. Itu kira-kira begini. Dulu memang Umar memerintahkan 11 rakaat, tapi kemudian memerintahkan 20 rakaat. Gitu. Tetapi ditanya, mana buktinya? Mana dasarnya kalau Umar merubah dari 11 ke 20? Nggak ditemukan. Nggak ditemukan bahwa Umar memerintahkan si fulan ngimami 20 rakaat. Nggak ada hadis seperti itu atau asal seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ya tetap aja sejarah menunjukkan ketidakjelasan tadi itu. Tapi dengan dua hadis tergantung masing-masing yang memegangi. Kemudian para jamaah, ada seorang bernama As-Subki. Ini ulama hidup pada abad ke-14 Masehi atau 8 Hijriah. Dia mengatakan begini. Dia peneliti. Saya melihat berbagai asar atau riwayat dalam kitab Sunan Sa'id bin Mansur tentang sholat yang 20 rakaat dan juga 36 rakaat. Itu semuanya menunjuk pada masa setelah Umar bin Khattab. Jadi dalam pandangan As-Subki, sholat yang 23 rakaat atau nanti berapa? 39 rakaat itu setelah Umar bin Khattab, bukan di zaman Umar bin Khattab. Kata As-Subki. Jadi rupanya saat itu juga diperdebatkan ya. Itu yang saya ingin sampaikan bahwa terjadi perdebatan. Nah, ada dua pernyataan yang sangat kontroversial, saling berhadapan-hadapan. Dua ulama itu adalah Ibn Abdul Bar, hidup pada abad ke-5 Hijriah, kemudian Ibnu Arabi 100 tahun kemudian pada abad ke-6 Hijriah. Apa katanya? Kata Abdul Bar, ini semua membuktikan bahwa riwayat 11 rakaat itu keliru. Jadi yang mengatakan 11 rakaat Umar tadi itu keliru. Kata siapa? Ibnu Abdul Bar. Kemudian kebalikannya 100 tahun kemudian
Ibnu Abdul Bar ini orang Spanyol ini, orang Andalusia, mengatakan bahwa bilangan sholat tarawih selain yang 11 tidak ada itu. Kebalikan. Yang pertama mengatakan salah yang 11, yang kedua mengatakan selain 11 tidak ada. Kan kebalikan 120 derajat. Kok bisa begitu? Itulah keterbatasan orang atau ulama. Sehebat apapun ulama itu ada batasan-batasan, ada yang tidak diketahui. Jadi perdebatan terus berlangsung. Akhirnya para jamaah ditengarai bahwa sholat pada masa Muawiyah bin Umayyah itu sudah 39 rakaat, tidak lagi berapa? 20 rakaat. Karena ada masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, lalu masa Banu Umayyah itu ditengarai sudah 39. Saya kasih warna merah itu. Jadi 36 tambah 3 menjadi 39. Dan seterusnya kira-kira 2 abad kemudian ada perubahan menjadi dari 39 menjadi 23. Dan seterusnya. Nah, saya persingkat, sejak Perang Dunia Pertama Saudi Arabia berkoalisi dengan Inggris ingin memisahkan diri dari kekuasaan Turki Utsmani. Dulu umat Islam ini kan satu kekuasaan besar ya, kekhilafahan penguasanya adalah di Turki Utsmani. Jadi walaupun Sultan Yogyakarta hormatnya luar biasa kepada yang menjadi khalifah di Turki Utsmani dalam kekuasaan mereka. Jadi pada saat Sultan Jogja itu dilantik, sana itu yang ngasih ACC itu. Nah, diterangkan di sini semenjak Saudi Arabia mandiri menjadi sebuah negeri tersendiri, maka Masjid Nabawi itu sholatnya yang tadinya berabad-abad itu 39 rakaat menjadi 20 rakaat lagi. Sampai sekarang di Masjid Nabawi itu sholatnya 20 atau 23 rakaat. Nah, dalam prakteknya saya kebetulan menjadi saksi di Makkah, di Masjidil Haram tahun lalu, tahun 23. Ketika kami umroh sekeluarga di bulan Ramadan, sholat yang 23 itu dibelah jadi 2. Habis sisa 10 rakaat. Nanti di atas jam 12 sholat lagi 10 rakaat dan 3 rakaat, sehingga lengkap menjadi 23. Nah, waktu itu saya nggak paham ini maksudnya apa kok dibelah ini. Apakah memberikan kesempatan yang biasa sholat 11 rakaat? Kan gitu. Kalau saya sih iya ngambil gitu. Jadi setelah awal 10 rakaat tinggal nambah 1 witir saja kan sudah lengkap 11 rakaat. Nah, begitu juga kalau pas sore nggak sempat tidur dulu misalnya, lalu yang akhir aja yang 10 rakaat dan 3 rakaat. Nah, jadi para jamaah, kejadian berubah ini semenjak kira-kira abad 20 ini. Nah, ada keterangan dari Ibnu Taimiyah yang menarik. Mungkin bagi kita kan bertanya-tanya, loh ternyata berubah-ubah ya rakaatnya itu. Bagaimana kalau seperti itu? Kan gitu ya. Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-8 Hijriah atau 4 Masehi, beliau mengatakan begini. Kata Ibnu Taimiyah ya, kita boleh setuju boleh tidak. Beliau mengatakan begini, untuk sholat tarawih atau qiyam Ramadan itu dulu pada zaman Nabi memang 11 rakaat. 11 rakaat atau 13 rakaat kalau ditambah dengan iftitah. Nah, kemudian pada masa Umar ada yang mengerjakan 23 rakaat. Setelah itu ada yang mengerjakan 39 rakaat. Katanya begitu. Nah, kalau sudah ada perbedaan kayak begini, lalu bagaimana kita? Yang terakhir, para jamaah, kalau kita ditanya dari model ada 11, ada 23, ada 39, bahkan ada yang 41 atau 43, kita pilih yang mana? Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti saya ini. Nabi berapa rakaat? 11 rakaat.
Jadi kalau di Al-Badar mengambil 11 rakaat karena berusaha ingin meneladani Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah saya kira cukup ini. Jadi untuk sekedar nambah wawasan saja. Jadi ini bukan untuk alat bertengkar, jangan. Jadi kita tetap menghormati, oh ternyata ulama-ulama dulu dalam pengamalan sholat malam itu longgar sekali. Tidak membatasi 11. Ada yang tadi bermacam-macam. Ada yang bertanya? Monggo Bapak. Yang menjadi sejarah yang saya perlu menjelaskan tentang hadis bahwa yang melakukan dua kemudian dengan tiga sholat kita itu mana jadikan. Jadi kalau dilihat sholat ini berubah. Untuk itu 2 tahun yang lalu itu sudah pernah 2 rakaat itu 1 rakaat. Kemudian ditambah sekarang kita ada selanjutnya dimasukkan jamaah juga. Nah ini pertanyaannya yang menggunakan 2 rakaat untuk 3 rakaat halnya ambil dari mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan bahwa komposisi 443 hadis paling sahih tadi kan Bukhari Muslim ya, itu difahami 3 pemahaman. Ya tadi kan gitu ya, 4 sekali salam, 4 sekali salam, 3 sekali salam, jelas. Nah rupanya hadis ini juga yang difahami 22 dianggap 4 kan, 22 dianggap 4 lalu 3. Jadi hadisnya tetap ini 443 itu dipahami 22 akal lama istirahatnya, 22 lama istirahatnya, kemudian 3 langsung. Mengapa 3 langsung? Karena witir itu sholatnya berapapun jumlahnya 1 kali salam. Jadi hadisnya tetap itu Pak. Kita setuju nggak setuju nggak apa-apa. Itulah yang saya sampaikan, ada ulama seperti itu pemahamannya. Dan mau nggak mau Al-Badar juga begitu pemahamannya. Dulu kan pernah tak minta di sini 22 terus 1, terus ada yang mengatakan kembalikan yang lama gitu katanya. Ya sudah, itu masalah pemahaman. Dan untuk tarjih yang lama itu dibetulkan 22 4 kali 3. Hanya tarjih yang agak baru, walaupun sifatnya bukan HPT tapi buku tersendiri, itu lebih menganjurkan 222 kemudian 1 atau malah 443. Jadi tidak ada masalah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tinggal memilih, kita mau menerapkan yang mana. Jadi kalau Bapak tanya itu dalilnya mana? Dalilnya 443. 4 difahami 22, 4 difahami 22, kan 4 kali jadi ya kan Pak ya. Lalu 3 tetap dipertahankan. Hadisnya itu tidak ada hadis khusus. Saya bahkan menulis di matan hadis tentang 24 kali 3 itu tidak ada yang khusus yang mengatakan Nabi pernah sholat 24 kali 3, itu tidak ada hadisnya. Lalu dari mana dalilnya? Ngambil dalil tadi itu 443 dan pemahaman 22 3 itu. Bisa difahami Bapak? Nah, jadi seperti itu ya. Kalau 225 kali 1 itu jelas sekali hadisnya Muslim ya. Tidak dipertanyakan lagi. Nabi sholat 11 rakaat, setiap 2 rakaat salam, witirnya 1, jelas sekali hadisnya itu. Atau 443 dipahami apa adanya ghair nas yang tampak begitu, silakan saja. Tapi ada yang memahami dengan pemahaman, loh kenapa kok 44 dipahami 22, kan gitu mungkin pertanyaannya. Ada hadis lain, Nabi bersabda, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu sebaiknya dilakukan setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau ada 443 itu 2
2 rakaat salam, 2 salam lalu istirahat. Lagi 2 istirahat. Tapi prakteknya kita tidak ada yang begitu ya. Ngikuti dua-duanya iya, tapi istirahatnya tidak. Sehingga nggak konsekuen sebenarnya kita itu. 2 rakaat, idealnya istirahat agak lama dikit lah gitu. Baru kemudian 2 rakaat, baru 3. Idealnya begitu. Tapi tetap saja, wallahu a'lam bishawab. Tadi ada pertanyaan sini, Pak ya, monggo. Yang apa itu? Iftitah. Oh iya, tambah iftitah ya. Tentang sholat iftitah ini diperdebatkan oleh ulama. Apa perdebatannya? Kalau sholat itu dilakukan sore hari, habis isya langsung, kita kan sudah sholat ba'diyah, ya kan? Maka kemudian karena sudah ba'diyah, maka sholatnya tinggal langsung utuh 11 saja. Tapi kalau sholat itu dilakukan setelah tidur di tengah malam, maka sedapat mungkin 2 dulu baru ini. Sehingga mohon maaf saya pribadi kalau sholat malam jika waktunya longgar 13 rakaat dengan membagi 2 rakaat untuk iftitah dan 11 tetap seperti itu. Tetapi tarjih, kita harus membaca tarjih. Tarjih Muhammadiyah menetapkan karena tidak ada penjelasan bahwa iftitah itu harus setelah tidur misalnya, maka tarjih memutuskan sholat iftitah tetap bisa diberlakukan walaupun sore hari. Makanya PDM Surabaya memberlakukan ini. Jadi sholat menjadi 13 rakaat. Tapi walaupun PDM berlakukan, tidak semua masjid Muhammadiyah mempraktekannya. Kan gitu. Terserah saja itu kan ya. Sidoarjo umumnya tidak mempraktekannya. Jadi Sidoarjo mengambil pendapat kalau masih sore tidak perlu iftitah. Kebetulan ulama Saudi yang berpendapat adalah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau sore hari tidak diperlukan iftitah. Itu kata beliau. Tapi ini semuanya pendapat, jadi mana yang benar, pakai atau tidak, wallahu alam bishawab. Menurut saya silakan saja kalau mau nambah, kalau tidak juga nggak ada masalah. Toh di hadis lain Nabi pernah di suatu malam sholatnya 11 saja itu tanpa ada keterangan iftitah. Tadi yang saya katakan hadis Muslim itu Nabi sholat 11 rakaat, setiap 2 rakaat salam witirnya 1 tanpa menyebut iftitah. Jadi ada iftitah yang tersendiri, ada yang iftitah langsung. Monggo. Dalam itu kan disebutkan bahwa perintah puasa itu tidak hanya berlaku berulang Rasulullah Muhammad SAW, tapi kepada kita umat sendiri. Makanya akan sudah sholat. Gimana? Apakah di umat sebelumnya? Oh iya. Perintah puasa. Oh iya. Oh gitu. Selain umat kita ini ya. Jangankan sholat taraweh, sholat 5 waktu saja mereka tidak. Jadi syariat Nabi Musa, syariat Nabi Harun, syariat Nabi Yusuf itu berbeda. Tetapi ada perintah ibadah yang di situ tertutup, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi mereka sholat iya, caranya kita tidak diberitahu. Sehingga kita nggak bisa menjelaskan bagaimana sholatnya. Apakah ada 5 waktunya, apakah ada tarawihnya, kita nggak menemukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita nggak usah mencari, wong nggak ada beritanya. Begitu. Apa tadi, Bapak? Jadi, ya. Tadi itu dijelaskan bahwa itu kan tidak ada sebenarnya. Intinya dalam itu saya dengar dari awal kemudian ada seorang
Nabi Muhammad. Nah sekarang yang saya bilang, kalau saya mau berangkat ke masjid itu niatnya yang salah berapa salah Iya Ramadan. itu yang pertama. Ya. Jadi terus saya ini juga bingung. Saya kan sering kalau bulan puasa itu ada bulan pernah masalah berapa ya yang saya itu dari 11 kakak kita saya tidak lebih 20 kakak. Nah, kalau bulan puasa itu gimana? Ya, pertama itu niatnya bagaimana gitu ya. Ya, paham saya. Ya, paham. Nah, jadi tentang niat nggak ada masalah. Walaupun zaman Nabi tidak menyebut sholat tarawih, kita niatnya ketika kita menyebut tarawih itu kan 11 rakaat ya nggak ada masalah, atau 2-3 rakaat nggak ada masalah. Sejumlah nama sholat itu bukan Nabi ngasih nama, bahkan ulama saja. Sebentar lagi kita sholat apa namanya? Isyraq. Tidak ada zaman Nabi sholat Isyraq itu. Sebutan sholatul Isyraq itu tidak ada, sama dengan sholat tarawih juga tidak ada. Tapi kita sholat Isyraq, niat apa? Ya sholat Isyraq. Ulama yang beri nama itu, sholat Isyraq, nggak ada masalah. Kemudian sholat syukrul wudhu, habis wudhu sholat gitu ya, itu juga ulama yang beri nama itu. Tidak ada zaman Nabi. Yang ada Nabi menyanjung, memuji sahabat Bilal setiap selesai wudhu sholat 2 rakaat tanpa nama. Ulama di belakang ada nama, itu namanya sholat syukrul wudhu katanya. Nggak apa-apa, wong nama saja. Hakikatnya, substansinya ya sama, ibadah. Jadi nggak apa-apa, misalnya aku niat sholat taraweh, silahkan. Tapi dalam pikiran kita kan 11 rakaat atau 23 rakaat. Nah, Bapak tadi tanya, bagaimana kalau suatu ketika 11, 23, silakan saja Bapak. Wong ulama hebat aja ada yang mengamalkan seperti itu kan. Bahkan jangankan berapa, 23, kalau perlu 39. Laksanakan kalau mau, silahkan. Tetapi di sini Muhammadiyah memilih 11 rakaat, tidak menyalahkan 23, tidak menyalahkan, tapi yang dipilih 11 rakaat seperti itu. Monggo. Pertanyaan saya bukan masalah Nabi pada saat malam itu kan di tahun kedua di Madinah. Makanya Nabi itu 10 tahun di Madinah. Apakah tahun ketiga sampai 10 itu, apakah ada orang sahabat yang mengatakan sholat malam di sudah atau tidak? Sudah tahu kan tidak? Karena Nabi itu wahid akan membagikan. Dan bagaimana uangnya pada saat tahun ini? Ya, jadi para jamaah, ketika Ramadan tiba, Nabi menekankan selain kewajiban puasa di siang hari, supaya malam hari dihidupkan sholat malam. Mungkin sebagian orang itu kan tidak biasa sholat malam tuh ya. Nah, Ramadan dihidupkan, ditegakkan, sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat malam di Ramadan dengan penuh iman, maka dosa-dosa akan diampuni. Jadi seimbang dengan puasa. Mangkoma Ramadana imanan ghufirallahu ma taqaddama. Itu hadisnya disamakan dengan mansoma Ramadana. Nah, lalu bagaimana prakteknya? Nabi pernah beri contoh tadi berapa? 3 atau beberapa malam, dan sahabat ikut, sehingga dari situ direkam oleh ulama, oh berarti boleh berjamaah, kan begitu. Lalu setelah itu bagaimana para sahabat yang lain sebelum dan sudahnya? Masing-masing sholat, ada yang di masjid, ada yang di rumah. Yang di masjid mengelompok-mengelompok, di sana dibaca sana, kayak kita itikaf dia dibaca sana, dan banyak di rumah masing-masing sesuai dengan sabda Nabi, sholatlah di rumah kalian, kan gitu ya. Itu terjadi sejak zaman Umar. Jadi peristiwa masing-masing berkelompok itu, mungkin bahasa nggak sporadis ya, kelompok-kelompok begitu. Itu terjadi, Abu Bakar juga begitu. Tidak ada
kumpulan jamaah tidak ada. Sejak zaman Umar, kemudian Umar itu melihat iki kok sholat dewe kene, on sholat ikono, sholat kene. Kadang-kadang orang itu kan nggak bisa diem sholatnya itu, mesti ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang agak keras gitu kan, sehingga kan bisa mengganggu. Maka Umar punya inisiatif, yo opo nih sholat sing masing-masing ini dijadikan satu saja berjamaah, kan gitu ceritanya. Rupanya disepakati oleh sahabat itu, sehingga zaman Umar itu resmi sholat tarawih itu berjamaah pada zaman Umar ini. Hanya saja berapa rakaatnya tadi diperdebatkan itu. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 23. Jadi seperti itu sebelumnya masing-masing bisa di masjid, bisa di rumah. Bagi yang merasa rumahnya enggak representatif, ya akhirnya datang ke masjid nyaman kan, nah sholat di masjid seger, apalagi ada AC-nya segala macam kan gitu. Akhirnya milih di masjid. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu dari Ibu ada perwakilan? Nggak ada ya, cukup ya. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan iman pada kita, sehingga pada Ramadan nanti kita semua bisa masuk ke Ramadan itu dan bisa mengisinya dengan amal ibadah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.